Saudara-saudara sekalian, Hari Raya Idul Fitri kali ini kita rayakan dengan cara yang berbeda, karena menuntut pengorbanan kita semua untuk tidak mudik dan tidak dapat bersilaturahmi seperti biasanya. Saya merasakan hal ini sangatlah berat, tapi keselamatan handetolan dan sanak saudara tentu lebih penting dan harus menjadi prioritas kita semua. Saya yakin bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebaran bersama RRI. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami pendengar dalam Indonesia Menyapa Siang spesial Idul Fitri hari pertama Lebaran bersama dengan RRI. Kali ini kita akan pantau bagaimana suasana Lebaran di Tasikmalaya, Jawa Barat yang ternyata tidak seramai tahun-tahun sebelumnya mengingat pandemi Corona yang masih mengancam. Selengkapnya disampaikan reporter kami ada Nova Nugraha. Nova, bagaimana? Ya, baik Vero dan pendengar, memang suasana Lebaran ataupun Idul Fitri di Kota Tasikmalaya tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya sebelum terjadi pandemi virus corona. Aktivitas masyarakat biasanya selepas sholat Id ini terlihat ramai di sejumlah titik keramaian, biasanya tempat-tempat kuliner ataupun juga tempat-tempat wisata. Namun untuk Lebaran atau Idul Fitri kali ini sangat jauh berbeda. Jangankan untuk kegiatan bersama keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga di tempat kuliner ataupun tempat wisata, untuk kegiatan halal bihalal atau bercengkrama, memaafkan setelah sholat Id juga tidak terlihat. Hal ini pun seiring dengan diberlakukannya larangan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya yang melarang warganya untuk melakukan kegiatan halal bihalal yang melebihi dari 5 orang. Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman mengatakan hal ini pun dilakukan untuk terus menekan penyebaran virus corona di Kota Tasikmalaya. Tidak hanya melarang warganya untuk melakukan halal bihalal, kegiatan open house yang biasa juga dilakukan oleh wali kota ataupun wakil wali kota juga ditiadakan. Hal ini pun dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Nova, tidak bisa terdengar dengan jelas. Halo, Nova? Ya, tidak hanya melarang kegiatan halal bihalal, pendengar, pemerintah Kota Tasikmalaya juga hanya membolehkan kegiatan ataupun sholat Idul Fitri di skala lingkungan masyarakat terkecil, hanya di lingkungan RW dan juga perumahan. Hal ini pun dilakukan dengan prosedur kesehatan yang cukup ketat, di mana para jemaah yang ikut sholat Id diharuskan memakai masker dan juga mencuci tangan. Sedangkan untuk warganya yang memang baru datang dari luar kota, ini tidak diperkenankan untuk mengikuti sholat Id di dua tempat tersebut yang hanya diperbolehkan oleh pemerintah kota, yaitu di tingkat RW dan juga di perumahan. Pero Ya, sampai dengan saat ini untuk kondisi penanganan COVID sendiri, apakah ada penambahan di Tasikmalaya? ya, hari kemarin terkonfirmasi memang ada penambahan 3 kasus dari awalnya 44 kasus positif di Kota Tasikmalaya pertama menjadi 47 kasus positif. Memang ada 2 metode yang dilakukan, yakni PCR dan rapid test atau tes cepat. Pemerintah kota gugus tugas sengaja memasukkan 2 metode ini menjadi indikasi bahwa memang terjadi penyebaran virus corona di Kota Tasikmalaya. Dan jumlah ini pun diperkirakan terjadi
terjadi bukan lagi dibawa oleh para pemudik, karena sejak PSBB diberlakukan di Kota Tasikmalaya, para pemudik yang datang dari luar Kota Tasikmalaya ini sudah nyaris tidak ada, dan gugus tugas menduga sudah terjadi penularan lokal di Kota Tasikmalaya. Salah satunya terjadi di 2 puskesmas yang ada di Kota Tasikmalaya, yang ini di Kecamatan Taman Sari dan Cigereng, di mana di kedua puskesmas ini diindikasikan pegawai ataupun petugas medis yang bertugas di 2 puskesmas ini reaktif saat dilakukan tes cepat. Maka dari itu pemerintah kota juga telah menutup operasional dari kedua puskesmas ini selama 14 hari ke depan. Ini menunjukkan bahwa salah satu indikasi telah terjadinya penularan lokal di wilayah Kota Tasikmalaya. Pero Apakah terjadi, artinya masyarakat di Lebaran ini saling silaturahmi begitu, datang dari satu tempat atau berkunjung ke rumah-rumah, terlihat di sana? ya, memang sejak diberlakukan PSBB di Kota Tasikmalaya sendiri ini yang lama, masyarakat juga sudah mulai terbiasa dan juga mulai sadar. Hal ini pun terbukti saat tadi malam ketika malam takbir, biasanya masyarakat melakukan berkeliling, ini hampir tidak terlihat sama sekali. Begitupun juga saling mengunjungi antara tetangga ke tetangga lainnya untuk melakukan halal bihalal ataupun bersilaturahmi, saling memaafkan juga nyaris tidak terlihat. Dan ini juga dinilai oleh gugus tugas percepatan penanganan virus corona 19 Kota Tasikmalaya sebagai salah satu bukti bahwa PSBB ini membawa kesadaran masyarakat akan bahaya virus corona. Jadi tingkat kesadaran masyarakat juga sudah mulai meningkat. Jika pada awalnya memang masyarakat tidak begitu ataupun abai terhadap anjuran-anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, lalu kemudian tidak berkerumun dan juga tetap di rumah. Namun saat ini masyarakat Kota Tasikmalaya terlihat memang sudah mulai sadar, termasuk juga kebiasaan untuk berziarah ke makam ataupun ke tempat pemakaman. Memang sejak tadi pagi, salah satunya di TPU Cienteng yang merupakan TPU terbesar di Kota Tasikmalaya, ini nyaris tidak seramai seperti tahun-tahun sebelumnya. Diperkirakan lebih dari 70% penziarah ini sudah tidak datang ke makam di Cienteng ini. Pero Baik, terima kasih Nova untuk laporan Anda. Selamat beraktivitas kembali dan selamat menikmati Lebaran hari pertama ya Nova ya. Jaga kesehatan. baik, Tera, terima kasih. Ya, mendengar demikian tadi laporan dari Nova Nugraha ya. Ternyata suasana Lebaran di Tasikmalaya, Jawa Barat tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, dan masyarakat sudah mulai peduli tentang dampak dari pandemi COVID-19 ini. Bahkan tidak ada juga silaturahmi yang dilakukan. Kita akan dengarkan kilas berita berikut ini. Kilas Berita. Pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita bersama saya Mulyadi Aziz. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Lowokwaru Kota Malang memberikan remisi Lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah atau tahun 2020 terhadap 1000-an narapidana, diantaranya adalah 1 napi khusus terorisme dan 3 napi kasus korupsi. Kepala Lapas Kelas 1 Malang, Agung Krisna, mengungkapkan sebanyak 1043 orang narapidana yang telah memenuhi syarat menjalani masa hukumannya dan memiliki kelakuan yang baik, maka mereka berhak untuk mendapatkan remisi tersebut. Diharapkan mereka yang diberikan remisi ini bisa memacu rekan-rekan lainnya yang untuk bisa berbuat baik
baik agar bisa segera dibebaskan. Adapun napi yang mendapat remisi tersebut adalah napi yang sudah menjalani hukuman minimal 6 bulan dengan status napi bukan tahanan. Dalam pemberian remisi ini, salah satu tahanan yang mendapatkan remisi adalah tahanan teroris. Menurutnya, alasan diberikan remisi karena yang bersangkutan telah berikrar untuk setia kepada NKRI. Selain tahanan teroris, juga ada napi koruptor yang mendapatkan remisi. Ada 3 napi koruptor dari 51 napi yang saat ini meringkuk di dalam lapas, baik dari KPK maupun dari Kejaksaan. Lebih jauh diungkapkan pemberian remisi ini bervariasi, mulai dari yang paling kecil, yaitu 15 hari hingga 2 bulan. Informasi dari dunia olahraga, Amerika Serikat akan mengizinkan sejumlah atlet asing yang akan mengikuti kompetisi olahraga masuk ke negara itu sebagai salah satu pengecualian dalam aturan larangan masuk di kala pandemi virus corona. Menteri Keamanan Dalam Negeri Chad Wolf seperti dikutip Reuters menyatakan pada kondisi sekarang warga Amerika butuh olahraga mereka. Ini saatnya untuk membuka kembali ekonomi dan saatnya untuk membuat para atlet profesional kembali untuk bekerja. Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang mendorong pembukaan kembali ekonomi Amerika Serikat setelah pandemi virus corona memaksa puluhan juta warga kehilangan pekerjaan. Sejumlah olahraga profesional terbesar di negara itu juga terhenti sementara sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit yang menjangkiti sistem pernafasan yang telah menewaskan sedikitnya 94.000 warga Amerika Serikat dan